Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih dulu? Dibaptis atau diselamatkan? Ya, ini satu pertanyaan yang agak-agak berat dan butuh pemikiran tinggi. Mana lebih dulu? Dibaptis atau diselamatkan? Yang di gereja saya mau tanya, mana lebih dulu? Dibaptis atau diselamatkan? Ada yang jawab diselamatkan? Perhatikan pertanyaannya baik-baik. Mana lebih dulu? Dibaptis atau diselamatkan? Ya. Kalau pertanyaannya diganti, diselamatkan dulu atau dibaptis? Ya, jadi tidak usah mikir terlalu jauh ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita bicara tentang peristiwa baptisan Yesus yang juga mengajak kita untuk mengingat kembali baptisan yang sudah kita terima. Jangan-jangan kita memang orang yang sudah dibaptis, tapi sebenarnya kita sendiri nggak paham pada baptisan kita, sehingga ketika pertanyaan sederhana seperti tadi, dibaptis dulu, mana yang lebih dulu, dibaptis atau diselamatkan, kita jadi bimbang gitu ya. Tentu tadi pertanyaan di awal hanya celetukan begitu ya. Kalau mau dibahas lebih jauh, mungkin kapan-kapan kita bisa bahas di PA. Kenapa tidak selalu orang paham pada baptisannya? Karena di sekitar kita ada fakta-fakta yang memprihatinkan tentang baptisan. Misalnya, ada orang-orang yang sangat mengagungkan baptisan sehingga ketika ada anggota keluarganya yang belum dibaptis, mereka menjadi sangat khawatir. Bagaimana kalau ternyata sudah Tuhan panggil sebelum sempat dibaptis? Ada orang-orang yang sangat mengagungkan baptisan sehingga kalau sudah dibaptis merasa sudah nyicil ayem. Aku selamat. Orang-orang yang demikian melihat baptisan sebagai salah satu syarat untuk orang menerima keselamatan. Maka kalau kembali ke pertanyaan di awal tadi, mana yang lebih dulu, dibaptis atau diselamatkan? Bagi kelompok orang yang sangat mengagungkan baptisan, tentu meyakini dibaptis dulu baru diselamatkan. Tapi ada juga kelompok lain, fakta lain di sekitar kita yang menganggap baptis itu tidak terlalu penting. Tidak wajib untuk seseorang dibaptis, tidak wajib untuk dirinya sendiri menerima baptisan. Karena berpikir bahwa yang penting saya yakin, saya percaya kepada Tuhan Yesus, secara pribadi saya sudah berelasi dengan Tuhan, maka baptisan atau menjadi anggota gereja tidak penting.
Orang-orang yang demikian ketika ditanya mana yang lebih dulu dibaptis atau diselamatkan, tentu dia akan menjawab diselamatkan. Baptis bukan prasyarat untuk seseorang menerima keselamatan, tetapi percaya. Nah, itu realita yang terjadi di sekitar kita. Kalau ketika berhadapan dengan realita itu dan ternyata kita ragu-ragu, kita bingung pada pemahaman iman kita, bisa jadi karena selama ini kita belum cukup mengerti apa sih yang sesungguhnya terjadi. Seperti misalnya di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yohanes menyerukan sebuah berita yang kabar baik, Yohanes bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Secara sepintas ayat ini kelihatannya seolah-olah baptis adalah sebuah syarat keselamatan dan pengampunan dosa itu diperoleh. Dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ini kan kelihatannya hubungan sebab akibat. Tetapi kita tidak bisa membaca berita Yohanes ini yang tertulis di ayat yang keempat sepenggal-sepenggal. Bahwa bertobat, dibaptis, dan mendapatkan pengampunan adalah sebuah kesatuan. Dan bukannya sebab akibat. Nah, maka di minggu ini di mana kita mengingat peristiwa baptisan Yesus, saya mengajak kita juga untuk mengingat baptisan kita. Setidaknya ada 3 hal yang utama yang terkait dengan baptisan yang perlu kita pegang. Bahwa yang pertama, baptisan adalah kaitannya relasi dengan Tuhan. Ketika seseorang dibaptis, maka sebenarnya dia percaya bahwa anugerah keselamatan itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus. Pengampunan dosa hanya bisa diperoleh karena anugerah di dalam Tuhan. Bukan hasil usaha kita, bukan karena kelakuan baik kita, tetapi keselamatan semata-mata anugerah dan itu Allah yang sediakan. Jadi baptisan adalah sebuah bentuk kepercayaan kita kepada Allah. Bahwa kita sebagai manusia ini sudah ditebus dari jerat dosa, kuasa dosa, dan menjadi umat kepunyaan Allah. Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Nah, implikasinya apa? Saat ini tahun 2021 baru kita jalani 16 hari. Tetapi fakta kejadian yang terjadi di sekitar kita menunjukkan bahwa tahun yang baru rasa lama. Dalam artian pergumulan yang kita jumpai di hari kemarin ternyata masih terjadi di tahun ini. Ya, tahun ini diawali dengan berita menggemparkan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Belum selesai keterkejutan kita pada peristiwa itu, kita sudah mendapati berita bencana di beberapa daerah di Indonesia. Di Kalimantan, di Sulawesi. Yang kalau kita lihat berita, sungguh menyedihkan. Rumah-rumah yang hancur karena gempa maupun karena banjir yang begitu hebat terjadi. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga mau percaya bahwa kehidupan kita sepenuhnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Sepenuhnya ada dalam pengetahuan Tuhan dan rancangan damai sejahtera Tuhan. Anugerah yang Allah berikan yang terbesar memang berupa keselamatan dari dosa. Tetapi selain itu ada banyak kebaikan Tuhan yang terjadi di sepanjang kehidupan manusia, bukan hanya kita. Semoga ketika kita
mengingat peristiwa pembaptisan Yesus, juga baptisan yang sudah kita terima, kita diingatkan kembali bahwa kehidupan kita ini adalah milik seorang pribadi yang luar biasa, yang rancangannya sempurna dan yang kebaikannya tidak pernah bisa dilunturkan oleh pergumulan yang paling berat sekalipun. Aspek yang pertama, baptisan bicara tentang karya Allah. Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, baptisan bicara tentang respon manusia. Bahwa setelah kita menemukan kebenaran, ada karya Allah dalam kehidupan manusia, kita diajak untuk meresponnya dengan tindakan yang nyata. Jadi baptisan adalah pengingat bagi diri kita sendiri bahwa kita sudah menerima anugerah karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai pengingat, tentu ada maksud. Supaya kita sebagai orang-orang yang telah ditebus ini bisa menjaga hidup yang Tuhan anugerahkan dalam pembaharuan setiap hari, dalam pertobatan sebagai respon kita atas karya Allah. Aspek yang kedua, mengarah pada diri sendiri, bahwa baptisan adalah pengingat buat diri kita sendiri. Bahwa sebagai orang yang sudah ditebus, hidup kita tidak lagi bisa seperti orang-orang lain. Ketika kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita sekarang ini adalah anugerah Tuhan, mari kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup ini pemberian Tuhan, maka kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Baptisan pengingat bagi diri kita untuk bisa mengalami pertobatan setiap hari dan diperbarui. Tapi aspek yang ketiga dari baptisan ini yang tidak muncul ketika relasi percaya ini hanya antara saya sebagai pribadi dan Allah. Baptisan memberikan aspek yang ketiga, yaitu sesama. Baptisan adalah pengakuan kita di hadapan sesama tentang kepercayaan kita kepada Allah itu. Gambarannya gini Bapak Ibu Saudara, kalau ada muda-mudi, mungkin anak Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu punya anak gadis, ada seseorang pria yang mendekati dan berelasi dekat, cinta dan sayang kepada anak Bapak Ibu. Tapi bilang begini, Om, Tante, saya sayang sama anaknya Om dan Tante. Tapi maaf, saya enggak mau menikah. Boleh enggak pacaran tapi seumur hidup? Diizinkan enggak? Saya cinta, saya sayang sama anaknya Om dan Tante. Tapi saya cuma bisa pacaran seumur hidup. Enggak bisa ya? Ketika kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak dibaptis, tidak ada pengakuan di hadapan sesama, itu kayak orang dipacari nggak dinikahi seumur hidup. Itulah pentingnya baptisan. Kita mengakui di hadapan sesama tentang pilihan kita, tentang kebenaran yang sudah kita temukan, tentang kasih kita yang mau merespon anugerah Allah itu di hadapan orang lain. Jadi tidak ada lagi alasan buat kita, yang penting saya percaya kepada Tuhan, yang penting saya hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan, tidak usah dibaptis. Kayak apa? Pacaran seumur hidup. Ketika kita mengaku di hadapan sesama tentang iman kita, yang terdampak baik itu justru diri kita sendiri. Orang lain akan tahu identitas kita, status kita. Ketika kita mulai melenceng dari jalan Tuhan,
Ada banyak mata dan mulut yang bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Ya. Kenapa pernikahan dibuat terbuka? Karena untuk orang lain tahu, oh Pak Broto itu suaminya Bu Hartini. Jadi kalau besok-besok Pak Broto memboncengkan wanita yang bukan Bu Hartini, bisa diseletik sama Bu Kris. Gitu ya. Ketika kita mengaku iman kita bahwa kita memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan pengakuan itu dibuat di hadapan orang lain, maka kita punya tanggung jawab untuk menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan pengakuan yang sudah kita buat. Karena ketika itu tidak sesuai, ada sesama yang bisa menjadi juri atau justru menjadi tangan Tuhan untuk membuat kita kembali pada apa yang seharusnya. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Menganggap kehidupan beriman hanya persoalan antara saya dan Tuhan. Tidak. Ada Allah, ada diri kita sendiri, tetapi ada juga sesama yang ikut ambil bagian dalam kesatuan tubuh Kristus yang harus kita jaga. Kiranya dengan mengingat baptisan, kita termotivasi untuk terus menjadi umat Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.